minimnya pencahayaan di dalam rumah Bu Sudarsi itu bikin saya nonton film ini tuh stres dan menghasilkan banyak sekali pertanyaan penuh emosional. Kenapa rumahnya memiliki penerangan yang pas-pasan ala kadarnya? Seenggaknya itu kan ada duit. Salam sinema, sahabat sinemalogi. Perewangan adalah film horor yang disutradarai oleh Awi Suryadi. Film ini dibintangi Davina Karamoy, Uli Triani, Shanti, Septian Dwi Cahyo, Randi Danista, Edward Manalu, Andi Rif, Dian Sidik, Baby Evelyn, dan lain-lain. Film ini bercerita tentang keluarga Bu Sudarsih, pengusaha rumah makan yang mendadak mendapat teror. Berbagai teror dan peristiwa janggal menghantui hidup Maya yang diperankan Davina Karamoy sekeluarga. Maya mencurigai Pak D dan Budenya yang selalu mengincar harta keluarga Maya satu-satunya, yaitu rumah dan tanah milik Bu Sudarsi, yaitu Ibu Maya yang didapat dari kakek mereka. Namun ada kekuatan yang lebih besar dan jahat, wujud dari keserakahan manusia. Makhluk yang membantu mencapai kejayaan materi dengan bayaran nyawa orang-orang yang dikasihinya. Kini makhluk tersebut mengincar seluruh keluarga Maya. Kalian bisa membantu kami dengan klik tombol Super Thanks di bawah video. Kami akan sangat berterima kasih atas berapapun nominal saweran yang kami terima. Perewangan filmnya tentang seseorang yang memiliki perewangan untuk membantu mengubah orang tersebut menjadi kaya raya dengan melakukan ritual-ritual pesugihan. Namun justru yang saya dapati sepanjang saya menonton film ini adalah ini film tidak memberikan deskripsi sebenarnya konteks perewangan itu yang kayak gimana. Kita hanya diberi secuil potongan adegan yang memberikan gambaran bahwa ada sosok entitas tak kasat mata yang selalu mengintai keluarga Bu Sudarsi. Seperti yang sudah ditampilkan di trailernya. Jadi Bu Sudarsi yang memiliki bisnis rumah makan ayam goreng ini nampaknya menjadi laris tapi dengan cara yang tidak biasa. Dan ternyata di filmnya pun adegan penglaris rumah makannya hanya disinggung sekilas saja. Dan sesudahnya ya udah fokus ke perewangannya yang melakukan teror yang gak tahu didasari atas apa dia meneror keluarga Bu Sudarsi. Apakah perkara telat ngasih tumbal atau apa? Yang jelas teror itu muncul dan menghabisi temurun keluarga Bu Sudarsi. Padahal ya di awal film sudah terlihat sangat meyakinkan bakal ada perbuatan sesat yang berhubungan dengan penglaris untuk bisnis rumah makannya. Tapi film mendadak menjadi muter-muter dan lupa ngasih tahu ke penonton. Sebenarnya Bu Sudarsi ini berniat memiliki perewangan tuh gunanya untuk apa? Apakah untuk kaya raya, apakah untuk kekayaan atau kaya raya, atau untuk awet muda, kecantikan gitu ya. Mendadak sakit itu juga kenapa? Kok bisa tiba-tiba? Nggak ada penjelasan sederhana yang bisa memberikan informasi terkait keadaan Bu Sudarsi. Termasuk posisi suaminya yang juga punya fase yang nggak jelas. Sampai sekarang pun nggak ada informasi jenis perewangan model apa yang diyakini Bu Sudarsi dan moyangnya. Apakah ini perewangan-perewangan fiktif atau ya padahal sudah banyak properti yang ditampilkan seakan punya peran mistis di sepanjang film. Namun benda-benda tersebut kayak nggak berasa magisnya sama sekali dari lumbung sambal ya. Saya pikir tuh ini dia lagi numbuk apa gitu, ternyata numbuk sambal. Terus cermin di kamar. Kemudian ada burung gagak yang nurut hingga baju kebaya warna hijau. Semuanya tuh nggak dijelaskan apa, kenapa, dan bagaimana. Jadi sepanjang film ya kita hanya mengasumsikan sendiri dan mengcreate imajinasi film ini tuh sebenarnya maunya apa. Yang tiba-tiba si Bu Sudarsi menjadi huluk, menjadi apa ya kalau hijau itu ya, menjadi buto hijau kali ya. Jadi kayak ya udah, termasuk masalah teknis soal pencahayaan ini di luar sih, ini bener-bener sih. Tapi ya itu tadi yang menurut saya juga lumayan bagus walaupun gelapnya juga bikin kesel ya.
yaitu Do You See What I See. Bedanya di film Prewangan, minimnya pencahayaan di dalam rumah Bu Sudarsi itu bikin saya nonton film ini tuh stres dan menghasilkan banyak sekali pertanyaan penuh emosional. Kenapa rumahnya memiliki penerangan yang pas-pasan ala kadarnya? Seenggaknya itu kan ada duit. Ini orang tuh pernah sukses dan kaya. Masa iya bayar listrik itu nggak mampu? Apalagi si Maya sudah pegang BlackBerry, terus kemudian banyak properti-properti. Kalaupun jatuh miskin ya banyak properti-properti yang dijual, yang digadaikan atau ya yang bisa jadi duit. Karena ada banyak barang-barang yang bisa diperdagangkan. Nah, ini keluarga tuh bukan bekas, maksudnya masih kaya. Ini keluarga masih ada sisa kekayaan. Emang nggak bisa gitu ya beli lampu neon atau lampu yang warna putih terang benderang itu? Emang nggak bisa bayar tagihan listrik? Tahun BlackBerry itu kan masih belum ada token ya, zaman token belum ada. Jadi atau emang karena tuntutan si Prewangannya yang mengharuskan rumahnya harus remang-remang setengah mampus? Ya kalau memang konsepnya kayak gitu, dikasih clue lah dikit. Oh ini loh, oh iya film ini tuh sengaja memang minim penerangan. Karena diceritanya si entitas Prewangannya ini tuh syaratnya rumahnya nggak boleh pakai lampu yang sangat terang. Harus pakai lampu-lampu tradisional. Lampu yang dari templok itu. Nah kalau ada penjelasan kayak gitu, ya saya kalau nonton film ini ya udah adem ayem aja, nggak perlu mencak-mencak, nggak perlu yang mau ngomel-ngomel kayak gini, gitu nggak sih? Nah yang bikin agak lain juga, ya sebenarnya bukan sesuatu hal yang negatif juga sih. Film ini tuh ternyata minim jump scare, berbeda dengan Do You See What I See. Prewangan ini selain minim penerangan juga minim kaget-kagetan. Adapun itu juga karena kebutuhan cerita semata. Film ini lebih sering menyuguhkan adegan-adegan dramatik, permainan panning kamera yang pernah dipakai di film Pocong Gundul itu. Tapi tetap aja ya, penampakan-penampakan Prewangannya itu nggak memberikan kengerian yang baru. Biasa, udah pernah kita jumpai, jadi ya gitu aja. Bahkan sajian gore pun nggak ada megah-megahnya dan banyak nanggungnya. Padahal bisa saja ya, scene lumbung itu menjadi sesuatu yang gore habis. Bahkan ruangan lumbung itu bisa menjadi teritori penyiksaan dan bisa difungsikan sebagai ruangan mematikan yang sekaligus adalah ruang eksekusi. Tapi sayangnya itu kurang dimaksimalkan. Padahal ya permainan efek visualnya tuh nggak terlalu busuk. Alhasil secara keseluruhan film Prewangan jauh dari kata spektakuler. Padahal secara komposisi pemain, film ini memiliki jajaran cast yang mumpuni. Penampilan 3 musisi nih, nggak cuma 1 atau 2, tapi 3 musisi yang banting setir jadi pemain film, yaitu si Santi, Andi Rif, dan Randy Danista, yang penampilannya maksimal pun nggak menjadikan film ini menjadi oke. Rajutan cerita yang nggak jelas membuat para pemainnya susah tampil gemilang. Bahkan Davina Karamoy yang kualitas akting dan kemampuan bahasa Jawanya ternyata oke, dan itu pun juga nggak bisa menolong banyak. Jadi bila dibandingkan dengan film Menjelang Ajal yang memiliki tema yang sejenis ya, Prewangan tuh sangat lemah di penceritaan. Arwi Suryadi menyuguhkan karya minor di antara puluhan karya-karyanya yang seharusnya berpotensi megah spektak. Sepertinya dia masih belum bisa konsisten menghasilkan horor yang bagus. Sejauh ini masih Pocong Gundul dan Pocong Bucin yang masih layak dipuji. Iya, satu lagi ada Badut, itu salah satunya. Sekali lagi, menonton Prewangan tidak meninggalkan bekas dan kesan apapun. Paling ya adegan di lumbung, itu pun juga kurang mengesankan. Seandainya kreasi dari scene lumbung lebih liar dan brutal, saya yakin bisa membuat Prewangan lebih menyeramkan. Dan hal tersebut akhirnya menjadi bumerang. Gak semua film yang ceritanya diadaptasi dari thread sosmed yang viral hasilnya itu juara. Jujur ya, saya sudah mulai ngerasa bosan dengan PH-PH yang masih senantiasa memproduksi film genre horor dengan ngasih embel-embel diambil dari kisah nyata yang viral di thread atau Twitter atau sosmed apalah. Sebenarnya kalau dari cerita sudah bagus terus eksekusi filmnya oke, kayaknya tuh nggak perlu pakai embel-embel tadi. Dan pada akhirnya meski film ini tone-nya mengingatkan saya pada film Di Ambang Fajar,
diambang kematian, tetap aja Perewangan gagal di penceritaan. Meski sama-sama dari treat Zero Watching lagi zero point, tapi eksekusinya berbeda. Horornya memang ada, tapi ya lewat begitu aja. Apalagi pencahayaannya yang bikin emosi. Dan ternyata juga setelah Perewangan ini belum habis, Awi Suryadi harus menyutradarai film yang bentar lagi rilis. Judulnya adalah Sugar Factory, pabrik gula. Simple Man pula. Baiklah. Demikianlah video reaksi dari film Perewangan yang sudah tayang di bioskop. Silahkan like, komen, dan subscribe kanal ini. Cek juga akun-akun media sosial Sinemalogi. Dan jangan lupa bersinema dahulu, berbahagia kemudian.